Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man zakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufran. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ketemu lagi pada hari ini. Seperti kata Buya, kalau tiap hari ketemu masih hidup. Alhamdulillah. Wa matadri nafsun mada taksibu ghadan. Wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Tidak ada yang tahu kapan dia meninggal, di bumi belahan mana dia meninggal, dan dengan cara apa dia meninggal. Sehingga saya itu teringat dalam satu riwayat yang menceritakan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan malaikat maut. Pernah dalam satu riwayat dikatakan zaman itu malakul maut yatamatsalu bi suratil bashar. Malaikat maut itu bisa menyerupai manusia pada zaman itu. Dan dzata marra Sulaiman ibni Daud alaihi salam fi majlisihi. Jadi Nabi Sulaiman ini dalam majelisnya suatu hari tiba-tiba masuk rajulun gharib, laki-laki yang asing, belum pernah dilihat sebelumnya. Wa yusa'idu nazara ala ahadin jalisin. Dia itu melihat kepada salah satu jamaah di majelisnya Imam Nabi Sulaiman. Pandangannya itu tajam sekali. Pandangannya tajam sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan tiba-tiba di majelis itu ada orang masuk, orang asing, melihat dengan pandangan yang cukup tajam kepada salah seorang di antara mereka. Maka ini orang yang dilihatin itu takut. Karena zaman itu adalah zaman di mana yatamatsalul malakul maut bi suratil bashar. Zaman itu malaikat maut itu bisa menyerupai manusia. Maka dia ini takut. Jangan-jangan ini malaikat maut. Maka dia bilang kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, ya, wahai Nabinya Allah, arghabu minka an ta'murur rih. Tolong perintahkan apa? Angin. Ya, untuk apa? Antalqiyani ila aqsad dunia. Agar saya dibawa tuh ke ujung dunia. Ila biladil Hindi. Ke negeri Hindi. Dulu tuh ujung dunia tuh dibilang Hindi. Hindia. Kita ini Indonesia dulu zaman Nabi Sulaiman. Semua ini dibilang akhir dunia. Waktu dibawa ke sana apa yang terjadi? Matinya di sana. Apa kata malaikat maut kepada Nabi Sulaiman? Inni la'ajabu min hadzal rajul. Saya itu sebenarnya agak heran ya mana ini. Kenapa? Karena perintah untuk mencabut nyawanya itu di Hindi. Wa huwa indaka al-an, tapi kok dia ada di sini? Masya Allah. Jadi kita nih setiap hari sebenarnya sedang berjalan mendekati takbir. Maka alhamdulillah kita bisa hadir pada pagi hari ini
Kita berzikir ini, kita menuntut ilmu itu di antara ahlu zikr. Karena malaikat itu yatufuna fil ardi. Mereka berkeliling di atas muka bumi, yang dicari itu ahli zikir. Ahli zikir. Ya, itu yang dicari oleh malaikat. Ya. Kenapa? Karena kemudian yang mendapatkan kemuliaan, ya. Jadi zikir ini kan hisnun wa na'im, benteng. Benteng perlindungan dalam kehidupan itu, ya inilah yang kita lakukan. Ya, zikrullah na'imun min na'imil jannah ajjala lahu li ahli man dzikr. Ahli iman. Zikir itu nikmatnya penghuni surga. Penghuni surga disegerakan di dunia. Itu adalah zikir. Anna kulla amali tuliba minal mu'min fid dunya la yakunu fil jannah. Semua kewajiban yang diwajibkan di dunia itu enggak diwajibkan di akhirat. Di akhirat enggak ada haji, enggak ada zakat, enggak ada sholat, enggak ada. Semua kewajiban dunia itu tidak diwajibkan di mana? Di akhirat. Illa zikir, kecuali zikir. Fa inna dzikra yabqa. Karena sesungguhnya zikir itu dia tetap akan ada di surga. Masya Allah. Maka alhamdulillah, kita niatkan apa yang kemudian kita bahas pada hari ini, termasuk di antara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas, tapi ini sedikit kita itu kembali kepada sejarah, membahas tentang ada seorang sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi yang masuk Islamnya 2 hari setelah Abu Bakar. Ya, beliau ini sepupunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Beliau ini adalah ipar dari Utsman bin Affan. Termasuk orang-orang yang dikatakan as-sabiquna al-awwalun. 10 orang yang dijamin masuk syurga. Ada yang tahu siapa beliau? Terus itulah beliau, Abdurrahman bin Auf. Kita akan lihat tentang karakteristik beliau di dalam muamalah, di dalam dagang. Karena tercatat sahabat Nabi yang punya kekayaan itu luar biasa. Jadi kekayaan beliau itu Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita lihat, ya, Masya Allah, meninggal itu uangnya itu ada 30 juta dinar. Kalau dirupiahkan itu mencapai 6 triliun. Mungkin 6 triliun di zaman sekarang, wajar, biasa. Ada zaman sekarang orang yang punya uang, katanya orang terkaya di muka bumi, 15 triliun, 15.000 triliun katanya. Ya. Bu, kita ini bicara 6 triliun 1.400 tahun yang lalu. Iya. Saat itu ada yang bilang, loh Ustaz Abdurrahman bin Auf cuma 6 triliun. Sekarang orang terkaya di dunia 15.000 triliun. Saya bilang ini 6 triliun 1.400 tahun yang lalu. Antum punya uang tahun 70, ada 10 miliar, kaya nggak? Antum punya uang tahun 40, Pak, tahun 40 ada 100 miliar, kaya nggak? Nah ini kita bicara 1.400 tahun yang lalu, ada orang punya uang 6 triliun, itu baru uang cashnya.
Emasnya itu dalam riwayat dikatakan Bapak Ibu sekalian, emasnya itu dibagi-bagi itu sampai tangan orang yang membaginya itu pada luka semuanya. Saking banyaknya. Masya Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Usia beliau itu 10 tahun lebih muda dari baginda Nabi. 10 tahun lebih muda. Bahkan beliau itu punya wasiat. Kasih kepada ahlul badar. Masing-masing itu 400 dinar Bapak Ibu. Ahlul badar. 1 dinar 4,25 gram emas. Sekarang 1 gram itu 1.600.000. 1.600.000 kali 4,25 berapa? Pakai kalkulator. Biar nggak nebak-nebak. 4,25 kali 1.600.000. Berapa? Berapa? 6.800.000 kali 400. 2,4 berapa? 2,7 M. Itu wasiatnya. Dari 100 orang, masing-masing itu dapat 2,7 miliar. Biasa ya. Dahsyat. Ini kita bicara wasiatnya aja kayak begitu. Ini luar biasa. Kita akan bahas hari ini secara terperinci tentang karakter dagangnya itu seperti apa sampai bisa sukses kayak begitu. Ya. Dalam satu riwayat beliau ini pernah lagi sholat, Nabi itu habis buang hajat, wudhu, balik mau sholat, Abdurrahman bin Auf itu sudah imam. Nabi itu pernah masbuk di belakang Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang dijamin masuk surga itu ada Abdurrahman bin Auf. Ya. Seseorang yang kemudian dikatakan Al-Baqarah 267 itu termasuk ayat yang diturunkan, di mana itu adalah kemudian pujian kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, ini luar biasa. Ya, tercatat di dalam sejarah bahwasanya pengusaha pedagang Muslim yang kemudian mencatat sejarah itu Abdurrahman bin Auf. Nah, ini yang kita bahas nanti. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah berikan kesuksesan seperti beliau. Ya. Nah, ini luar biasa. Nah, apa yang bikin beliau ini sukses di dalam dagang? Tapi sebelumnya saya minum dulu Bapak Ibu. Silakan. Tips yang pertama dari Qais bin Abi Gharazah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'asyirat tujar, wahai para pedagang, inna syaitan wal ithma yahduranil bai'ah." Sesungguhnya syaitan dan dosa itu ingin selalu hadir di dalam jual beli kalian. Fashubu bai'akum bis sadaqah. Maka kemudian hiasi jual beli kalian itu gabungkan dengan sedekah. Itu tips pertama dari Abdurrahman bin Auf. Sedekah itu jadi benteng terhadap dosa dan syaitan yang datang kemudian mengganggu jual beli kalian. Banyak orang dalam jual belinya, ya mungkin dia sudah untung, mungkin dia sudah sukses, tapi datang syaitan
menggoda dia agar lebih sukses lagi, tapi dengan jalan yang salah. Timbun barang, ya, manipulasi harga, ya, banyak hal yang kemudian digoda. Tapi ada satu bisnis dan dagang yang nggak bisa diganggu oleh syaitan. Kata Nabi, yang dihiasi dengan sedekah. Itu tips pertama. Maka Abdurrahman bin Auf ini yang kita tahu, ini ahli sedekah yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Saya sering mengatakan bahwasanya termasuk sahabat yang ketika mendengar bahwasanya Nabi mengatakan yadkhulul fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla aghniya binisfi yaumin khamsami'ati amin. Ada orang kaya, itu kaya yang beriman, masuk surga telat setengah hari dari orang-orang fuqara. Tapi setengah hari di surga itu 500 tahun di dunia. Nah, ini pahami sistem waktu di sisi Allah dengan baik. Jangan sampai terjebak kayak orang Yahudi. Yahudi itu kita maksiat tidak apa-apa. Nanti di surga itu kita cuma di neraka itu cuma 3 hari. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Padahal dia lupa. Al-yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sistem waktu di sisi Allah itu sama seperti 1000 tahun di sisi apa yang kalian sangkakan. Makanya ya Abdurrahman bin Auf setelah dengar nisfi yaum, setengah hari ini 500 tahun, saat itulah beliau berdoa kepada Allah, minta dimiskinkan. Nah, itu yang kata Buya dan Kiai Mahmud, nggak ada orang berani doa dengan doa. Betul. Beliau ini Abdurrahman bin Auf saat itu sampai dalam tahap tuh udah nggak mau untung lagi, udah maunya rugi aja. Madinah mengalami gagal panen korma. Ini komoditas utama Madinah itu korma. Busuk semua. Busuk. Maka saat itu nggak ada orang yang mau beli korma. Kenapa busuk semua? Sama Abdurrahman bin Auf, satu Madinah dia beli semua korma busuknya. Semua pedagang korma itu yang tadinya sudah nggak ada harapan, ya siapa yang mau beli korma busuk? Diborong sama Abdurrahman bin Auf. Kenapa diborong? Udah nggak pengennya rugi. Ya itu kan namanya jual beli rugi itu kan. Ya selain beliau jual beli rugi, beliau juga pengen menghiasi dagangnya dengan sedekah. Itu namanya sedekah. Jadi jangan salah, beli dagangan orang lain tanpa kita mencari untung, itu namanya fasyubu bis sadaqah, menghiasi dagang dengan sedekah. Akhirnya apa? Beliau punya stok korma busuk banyak. Ya memang niat rugi. Tiba-tiba datang utusan dari Yaman. Di sana ada wabah. Menurut ahli medis zaman itu, obatnya itu korma busuk. Iya. Orang kalau nyari korma busuk kan susah. Otomatis ketemulah stoknya Abdurrahman bin Auf. Mereka beli, harganya lebih mahal. Kaya lagi. Jadi, Masya Allah. Ini namanya harapan berbalik dengan hasil. Kadang ada orang tuh harapannya untung sekali. Ternyata rugi. Ada orang harapannya rugi, malah untung. Tapi harapan ruginya ini karena memang beliau hiasi dengan sedekah tuh. Maka satu tadi, Abdurrahman bin Auf itu dagangnya apa?
Sedekah itu dihiasi betul dagang beliau dengan yang namanya sedekah. Yang kedua izin minuman. Aus. Saya kemarin Jumatan di sini. Hari ini di sini. Jadi ketemu 2 kali seminggu ya. Yang kedua ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih tentang akhlak ini. Ya, kita masih bicara tentang akhlak. Nanti kita masuk dalam teknis dagang ya. Yang kedua itu, Abdurrahman bin Auf itu punya sikap yang kemudian ini sangat kemudian diakui oleh siapapun yang bermuamalah dengan beliau. Adalah jujur. Jujur di dalam dagang. Ya. Ini luar biasa. Kejujuran itu selalu apa? Yahdi ilal bir. Karena dia selalu akan bawa kita kepada kebaikan. Jujur ini sidq. Bawa kemana saja itu kebaikan semua. Anda bawa kemana jujur? Kepemimpinan, jadi pemimpin yang jujur disebutkan pertama kali di dalam hadis 10 orang yang kemudian dinaungi. Zil. Allah itu punya naungan. Zil. Dan itu diberikan kepada 10 golongan di akhirat. Golongan pertama, imam adil. Pemimpin yang adil. Kita bawa kemana? Kita bawa ke dalam rumah tangga. Seorang suami yang adil. Adil itu maksudnya, ini bapak-bapak jangan kemana-mana dulu ya. Maksud adil di sini, hak dan kewajibannya itu sesuai dengan apa yang kemudian. Kan ada hak istri, ada kewajiban ada kewajiban istri, ada hak istri. Dua-duanya seimbang, itu namanya adil. Ya, nanti kalau adil yang lain nanti beda lagi. Ya, jelas? Termasuk adil di dalam dagang. Jujur di dalam dagang. Itu yahdi ilal khair. Bawa kepada kebaikan. Dan itulah karakteristik bagi Abdurrahman bin Auf. Ya. Inna tujar yub'athuna yawmal qiyamati fujjar. Inna tujar yub'athuna yawmal qiyamati fujjar. Ya. Ada pedagang yang dibangkitkan pada hari kiamat dengan status fajir, fujar. Jama' dari fajir, fujar. Orang-orang jahat. Illa kecuali manittaqallah wa barra wa sadaqah. Kecuali orang yang kemudian dalam dagang dia apa? Bertakwa, baik dan jujur. Saya ngomong ini tuh kena terus. Ketemu pedagang tuh yang nggak jujur. Benar. Berapa kali ketemu nggak jujur? Berapa kali ketemu nggak jujur? Namanya online, kita beli, ternyata dia bohong, mesinnya diganti dan segala macam. Ya. Ini kan bisa berlaku 2 hal. Di akhirat ketemu kita. Iya kan? Diperhitungkan sampai di akhirat. Makanya kenapa jadi pedagang yang jujur ini penting? Agar antum gak bangkrut di akhirat. Ada orang gak jujur dalam dagang, pengen untung di dunia. Iya antum untung di dunia, tapi sampai di akhirat muflis. Bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Ini berhati-hatilah terhadap seseorang yang dalam dagang dia dizolimi. Bahasa dia apa? Udah, nggak apa-apa. Nanti kita ketemu di akhirat. Hati-hati. Itu hati-hati Bapak Ibu. Antum nggak diminta bayar di dunia, tapi antum diminta bayar di akhirat. Otomatis bayarnya itu pakai amal soleh.
Makanya kenapa zaman dulu itu mereka sangat berhati-hati dalam dagang. Masya Allah. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Maka kedua orang pembeli dan penjual, kalau dia ngasih khiyar sebelum dia berpisah, atau qala hatta yatafarraqa, atau kemudian dia itu fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihim. Yani kalau dia jujur, dia saling memberikan khiyar, maka jual belinya itu diberkahi. Maka Abdurrahman bin Auf ini dagangnya tuh diberkahi dunia dan akhirat. Jujur. Itu yang keberapa? 2. Ini masih bicara etik. Kita belum masuk teknis. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf itu dagangnya itu tawadhu. Dagangnya apa? Tawadhu. Nggak terlalu bernafsu. Banyak orang dagangnya itu saking bernafsunya, itu sampai akhirnya dia menghilangkan keberkahan dalam dagang. Dagang ini bukan hanya cari untung, tapi cari berkah. Itu kita garis bawahi betul. Kata Nabi, inna hadzal mal hudiratul hulwat. Faman akhadahu bi sakhawatin nafsin burika lahu fi. Wa man akhadahu bi israfin nafsin lam yubarik lahu fi kalladhi ya'kulu wa la yashba. Yani harta itu dia hijau warnanya. Hijau itu melambangkan apa? Sesuatu yang manis. Ya. Barang siapa mencarinya dengan jiwa yang tawadhu, maka dia diberkahi. Barang siapa yang cari dengan jiwa yang bernafsu, maka dia dihilangkan keberkahan. Untungnya tuh bikin dia kayak orang yang makan tapi nggak pernah kenyang. Tuh, makan terus tapi nggak kenyang-kenyang. Tuh, kayak begitu. Waliyadzubillah. Maka cari dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Tawadhu. Pernah lihat orang yang dagangnya tawadhu? Enak, tenang. Untung sedikit, alhamdulillah. Untungnya banyak, alhamdulillah. Ini karakter Nabi. Ada berapa nama Nabi Muhammad yang Bapak Ibu tahu? Ada berapa? Nama Nabi Muhammad. Mari kita lihat. Jangan jauh-jauh dulu. Muhammad. Ini nama ini, zaman itu satu-satunya orang namanya Muhammad itu hanya Nabi Muhammad. Masya Allah. Muhammad itu orang yang layak dipuji. Layak dipuji. Karena berkumpul akhlak yang baik. Ya. Jadi dulu tuh nama ini dijaga agar tidak ada orang yang namanya Muhammad zaman itu. Jadi yang pertama namanya Muhammad ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah panggil dalam Quran itu 4 kali dengan sebutan Muhammad. Ya, yang ngasih nama itu Abdul Muthalib. Yang kedua apa? Ahmad. Apa arti Ahmad? Dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam akan ada nabi yang terakhir, ismuhu Ahmad. Ahmad, Ahmadun nasi li Rabbi. Orang yang paling banyak memuji Allah. Kalau dapat sesuatu yang beliau sukai, yang sesuai dengan harapan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau ketemu sesuatu, Nabi itu nggak suka sesuatu. Ingat, itu kita catat. Ya, makanan ma'aba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. In ishtahahu akala au taraka. Nabi itu makanan itu nggak pernah dicela seumur hidupnya, Bapak. Seumur hidupnya nggak pernah mengeluh soal Kalau Imam Nawawi itu beliau mensyarah hadis ini itu lebih ketat. Bahkan yang suka bilang kemanisan, yang suka bilang keasinan, itu termasuk di antara mengeluh. Insyaallah. Subhanallah. Ya. Tuh.
Ahmadun nasi li rabbih, paling banyak memuji, ya. Nah, maka itu tawadhunya tuh luar biasa. Abdurrahman bin untung sedikit ya alhamdulillah, mau banyak ya alhamdulillah. Nah, itu 3 hal. Sekarang kita masuk ke dalam teknis karakter dagang. Kita tahu bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu beliau itu waktu di Madinah itu kan nggak bawa harta sama sekali. Pilihan yang sulit adalah ketika meninggalkan Makkah, semua aset, semua harta, semua uang harus ditinggal di Makkah. Ini syarat dari orang Quraisy. Boleh hijrah, silahkan. Harta tinggal. Ini pilihan. Quraisy menyangka bahwa nanti Abdurrahman bin Auf nggak jadi hijrah. Ngapain saya temani Nabi? Kalau semua yang saya kumpulkan selama ini harus saya tinggalkan di sini. Itu sama saja mengorbankan semua perjuangan dagang saat itu ditinggal. Tapi ternyata beliau tetap memilih hijrah. Saya ikut Nabi walaupun saya tidak bawa apa-apa. Masya Allah. Kita di zaman itu kira-kira jadi ikut. Ini kita ngebayangin aja nih. Kita zaman itu kira-kira jadi ikut nggak? Kan Abu Salamah itu waktu berangkat, Ummu Salamah nggak boleh ikut. Tapi tetap berangkat. Masya Allah, ini bicara iman. Ya. Mudah-mudahan iman kita seperti mereka. Ya Allah. Amin. Rabbal alamin. Ini sama kayak kita bicara. Ini kalau zaman Fir'aun, ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Yang satu raja, hartanya banyak, kekuasaannya luas. Yang satu, ngomongnya aja sedikit. Kan Nabi Musa itu agak sedikit cadel sedikit. Gak punya harta, gak punya apa-apa, bicara tentang nubuah yang mana yang diikuti. Mudah-mudahan Allah kasih kita iman. Amin ya Rabbal. Maka saat itu Abdurrahman bin Auf ini ditawari oleh Sa'ad bin Rabi. Ya, kekayaan, harta, kebun, rumah ditolak. Beliau itu hanya istri. Ya. Beliau cuma minta satu, dulani anisuk, tunjukkan di mana itu pasar. Nah ini tuh terlihat sederhana, tapi ketika kita telaah lebih jauh, ditawari harta nggak mau, tapi cuma minta satu, tunjukkan di mana itu pasar. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ternyata modal itu bukan hanya bicara tentang harta, bukan bicara tentang uang, tapi apa? Keahlian, skill. Ini yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, dan ini yang beliau asah sehingga kemudian ya, ini sekaligus menegaskan bahwasanya manusia itu punya modal yang sama. Semuanya sama Allah kasih. Apa itu? Akal. Sehingga keahlian ini itu nggak pernah habis. Modal apa yang nggak pernah habis? Harta habis? Akal habis? Enggak. Nah, ya. Tapi ada yang bilang, Ustaz, kalau nggak punya duit, habis akalnya. Kehabisan akal. Akal nggak pernah habis. Ya. Ada istilah kan, mafi fulus, manfus. Tahu fulus? Fulus itu zaman Bani Mamluk. Dulu ada uang dinar. Dinar itu campurannya emas semua. Di zaman itu ada yang nyampurin emas dengan tembaga. Akhirnya kualitasnya jadi turun. Nah itu yang disebut fulus. Maka Abdurrahman bin Auf ini, beliau itu menegaskan bahwa keahlian itu modal yang lebih besar dari harta itu sendiri. Itu aset terbesar beliau. Akhirnya nggak bawa modal sama sekali, tapi bawa skill ke pasar, keahlian. Apa yang terjadi? Beliau jadi samsara, maklar. Jadi maklar.
Ya, beliau dagang dengan cara beliau itu berhutang. Ya, barang, habis itu dijual, beberapa hari kemudian dapat keuntungan. Ya, untungnya itu luar biasa. Nah itu keempat. Ya. Sekarang yang keberapa? 5. Mabi'tu daina. Abdurrahman bin Auf itu nggak pernah jual barang dengan cara kredit. Cash. Nggak pernah cash. Mabi'tu daina. Jadi beliau ini nggak jual barang dengan cara dihutangkan, nggak cash. Ini menarik. Ya. Boleh menjual barang dengan cara kredit, boleh. Cuman yang kita bahas khusus hari ini Abdurrahman bin Auf, yadan biyadin. Tangan dengan tangan, ada uang, ada barang. Cash. Ya. Kenapa? Jual beli itu al-bay'. Itu arti dari depa. Ini tangan kita dari sini ke sini tuh. Begitu. Itu jual beli. Makanya betul-betul dikonsepkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Boleh memang menjual dengan cara hutang, tapi Abdurrahman bin Auf ini jualnya cash sehingga perputarannya itu cepat, Pak. Perputarannya cepat. Kadang ada orang jualnya kredit kemana-mana, modalnya akhirnya di tangan orang lain. Dia kembalinya lama sehingga apa? Dia nggak bisa memutar kembali modal. Kalau Abdurrahman bin Auf itu modalnya mutarnya cepat, Pak. Jadi memang yang dicari itu perputaran. Ini tercatat, bahkan dikatakan dalam Hilyatul Auliya juga tercatat bahwa ternyata siklus perputaran barang dan jasa itu makin cepat. Makin cepat, ya. Nah, kalau kredit kan sebaliknya, uang berputar, barang dan jasa sulit berputar. Betul. Sehingga terjadi ketimpangan. Nah, disinilah kemudian bagaimana Abdurrahman bin Auf itu jualnya mabi'tu dainan. Saya nggak jual dengan cara hutang, tapi dengan cara cash. Sehingga nanti daya beli orang itu gampang diukur. Betul. Kita tuh sulit mengukur daya beli kalau misalnya ngukurnya dari jual beli kredit. Harganya berapa? 10 juta. Oke. Kalau dia beli, berarti daya belinya keukur. Betul? Oh, berarti ini mungkin gajinya di atas 10 juta. Tapi kalau harga 10 juta, kredit 5 tahun, kagak keukur. Karena kalau 5 tahun 10 juta, semua orang siapa saja bisa beli. Karena nyicil. Ya, maka Abdurrahman bin Auf itu tidak apa? Tidak jual dengan cara kredit atau hutang. Yang keberapa sekarang? 6. Wala istaqlaitu riban wala murid an arbaha katsira. Jadi beliau ini tidak pernah menganggap untung kecil. Mau untungnya kecil atau besar, semuanya itu riba, untung. Masya Allah. Kalau zaman sekarang, orang dagang pengennya dapat untung langsung besar. Abdurrahman bin Auf enggak. Lagi-lagi beliau mencari perputaran. Jadi misalnya begini, kita punya barang ada 50 biji, ya, untungnya 10.000. Lakunya cuma 20. Abdurrahman bin Auf, beliau punya barang yang sama, misalnya, ya, untungnya cuma 5.000, beda dari kita, tapi lakunya tuh sampai 200, kira-kira begitu. Paham Bapak Ibu? Untung sedikit, tapi jumlahnya banyak. Dan ini konsep dilakukan oleh pedagang. Itu dia. Saya nggak sebut di sini. Ya.
Iya. Kalau kita itu kan pengennya untungnya tapi kuantitasnya sedikit. Ada orang untungnya sedikit, tapi kuantitas perputarannya itu banyak. Nah ini Abdurrahman bin Auf. Walam urid an arba'a katsir. Beliau itu tidak menganggap untung itu harus banyak, yang sedikit pun itu disyukuri. Masya Allah. Makanya kenapa kemudian beliau ini luar biasa. Ya, beliau jual tuh nggak terlalu mahal, untung sedikit ya sudah cukuplah. Ternyata dapat diperputar. Sudah berapa tadi? Sekarang yang ketujuh. Walam ashtari ma'iban. Beliau itu tidak pernah, ini barang-barang yang beliau jual tuh nggak ada satupun yang cacat. Semuanya bagus semuanya, Masya Allah. Ya. Lagi-lagi kita menemukan bahwasanya memang ya jual beli ini tuh ya kalau nggak jujur ya itu menimbulkan permusuhan, kedengkian. Nggak mungkin ada satu pedagang jujur, satu pembelinya tidak jujur, yang terjadi adalah bermusuhan. Sekuat apapun ikatan kita Bapak Ibu, sedekat apapun kita, mau antum bersahabat dari puluhan tahun lalu, ya. Dagang itu kalau muncul muncul aib, cacat di dalamnya, di mana ini disembunyikan, maka akan memunculkan dengki dan hasad, permusuhan. Saya baru beli handphone dulu, beberapa bulan lalu, ternyata hancur dalamnya, rusak. Jadi memang udah dimodifikasi agar yang penting bisa dipakai sebentar. Yang lain bisa protes, udahlah gak usah protes, ntar tuntut di akhirat aja. Sederhana Pak. Bayangkan, nggak usah repot-repot. Biarkan. Kebetulan yang jual ini non muslim, nggak apa-apa. Karena nggak repot-repot untuk dia di sini. Biarin sampai akhirat kita ketemu. Selesai urusan. Ya. Makanya tuh kenapa Abdurrahman bin Auf jual barang nggak ada satupun yang cacat Bapak Ibu. Ya karena memang bisa kita bayangkan Nabi Muhammad dulu dagang belum sampai di Madinah, belum sampai di Makkah, dagangannya udah habis. Diborong sama orang-orang. Sama kayak Abdurrahman bin Auf. Pernah nggak antum ada orang dagang baru datang? Pernah lihat di YouTube ada pedagang datang sejam habis? Pernah lihat? Ada? Ada. Pernah nggak ngelihat orang baru gelar dagangan, orang sampai ngantri? Pertanyaannya, apa yang menyebabkan dia sampai begitu lakunya? Karena dia jualan nggak ada cacat. Tuh. Betul? Orang dagang nggak ada cacat itu kan berarti dia memperhatikan betul. Kualitasnya diperhatikan. Jaminan mutu. Ya. Makanya kan orang bilang zaman sekarang jujur nggak cukup, antum salah. Justru jujur yang mencukupi semuanya. Ya, kalau dibilang jujur nggak cukup, justru jujur yang mencukupi segalanya. Ya, ada pedagang jualan apa itu? Dia jualan apa yang saya lihat itu mie ayam kalau nggak salah. Baru buka, belum datang, orangnya udah pada ngantri. Dia datang, orang udah pada, ada orang dagang, gak ada. Mungkin karena gak enak, Allah. Ada yang datang, udah ditongkrongin sama pembeli, habis dalam sekejap. Pertanyaannya apa yang membuat dia begitu laku? Ya pasti gak ada cacatnya. Abdurrahman bin Auf datang sampai ke Madinah, belum masuk kota sudah habis dagangan. Masuk Makkah Nabi sudah habis.
Ya, seperti itu. Sudah berapa itu? 7. Sekarang 8. Yang ke-8, wassalam. Tanya jawab. 7 itu dulu ya. Saya boleh foto Bapak Ibu? Jadi biasa dosen itu katanya harus ada laporan PKM, pengabdian. Makanya adalah saya di Al-Hidayah aja. Di Al-Hidayah ini sering. Ini kalau sampai diperiksa di sana, ini Ustaz kok laporannya Al-Hidayah, Al-Hidayah, Al-Hidayah. Oke, boleh saya fotoin? Sebelum tanya ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya foto. Nanti terakhir foto juga nih pakai flyer. Soalnya harus ada laporan. Baik. Silakan. Silakan Ibu. Mic-nya ada? Mic-nya ini Pak. Baik. Silakan Pak Yono. Waalaikumsalam. Quran surah At-Taubah itu dibahasakan sedekah. Oke. Khudh min amwalihim sedekah. Tapi zakat dia punya karakteristik yang agak beda dengan sedekah yang lain. Sedekah ini satu rumpun, Pak. Satu rumpun besar yang dia tuh terbagi-bagi. Oke? Satu, ada sedekah non harta. Senyum itu sedekah. Tenaga itu sedekah. Pikiran itu sedekah. Bahkan sekedar mengangkat halangan dari jalanan sedekah. Nasihat sedekah. Bahkan akhlak itu sedekah. Nyenengin orang. Kalimat yang baik, kalimatut thayyib sedekah. Ada sedekah yang sifatnya harta. Dia nggak bisa pakai yang lain, hanya bisa pakai ini terbagi atas dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa saja? Zakat, warisan, nazar. Nah itu namanya sedekah harta wajib. Tapi kalau sedekah biasa yang harta sunnah, silakan hibah, infak, wakaf, wasiat. Nah itu yang sunnah. Kalau ibu dagang belum untung mau sedekah, monggo silakan. Ya. Kalau zakat harus haul dulu, harus nisab dulu, baru bisa keluar. Ada aturan. Kalau sedekah yang sunnah kapanpun bisa keluar. Ya. Kalau yang wajib zakat itu dia hanya bisa dilakukan nih contoh. Boleh nggak kita sholat zuhur di jam 11 siang? Kenapa? Belum masuk waktunya. Sama seperti misalnya ditanya, boleh nggak saya ngeluarin zakat sementara uang saya masih 50 juta? Sudah boleh? Kita ulangi lagi. Punya uang 50 juta, sudah boleh zakat? Belum. Nah, betul. Jadi begitu Ibu ya. Paham? Ya? Oh yang kedua ini cukup panjang ini.
Karena dia berkaitan sama urbun. Urbun itu DP. Kemudian nanti pembahasan jam sostek. Nah, ini mungkin saya bahas di lain waktu ya. Untuk sementara, sedekahkan uang itu kalau ibu ragu. Sedekahkan kepada fakir miskin. Fakir miskin. Siapa? Tapi itu masih tetap kalau saya takut. Enggak, selesai. Fakir miskin itu boleh menerima. Aman insya Allah. Sedekah. Amin. Tapi tidak kepada fasilitas umum. Fasilitas umum boleh. Yang nggak boleh itu jika kita ragu terhadap status satu harta. Nah, yang tidak boleh itu ketika kepada fisabilillah. Masjid nggak boleh. Itu hanya boleh yang halal. Ya? Wallahu a'lam. Next. Ibu-ibu dulu ya, baru bapak-bapak. Kita selesaikan ibu-ibu. Silakan ibu. Jual beli kredit itu boleh dalam Islam, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Mungkin mohon diingatkan bulan depan kita bahas jual beli kredit ya. Jual beli kredit boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada catatan-catatan yang harus diperhatikan. Contoh, kalau telat bayar nggak boleh denda. Harga stabil sesuai dengan akad di awal. Dan tidak boleh naik sama sekali. Misal cashnya 1 juta, kreditnya 1.500.000, monggo silakan. Tapi jika dia telat bayar, itu nggak ada penambahan sama sekali. Dan tidak ada penambahan dari harga. Pokoknya itu sudah flat sudah. Itu singkat saja. Nanti kita bahas khusus. Jelas Bapak Ibu ya? Yang kedua, hukum bunga itu sendiri. Bunga ini ada 2 pandangan. Fawaidul bunuk. Bunga itu fawaidul bunuk. Justru seperti ada beberapa ulama yang kemudian mengatakan dia boleh. Ya. Ada yang mengatakan dia haram. Kalau saya lebih kepada dia haram. Pandangan saya. Ya. Ada yang memilih pandangan bahwa dia boleh. Kalau saya lebih kepada dia haram. Ya. Baik. Seperti itu. Bagaimana dengan orang yang taruh uang di bank? Jika sekedar dia taruh sebagai penitipan saja, lalu lintas gajinya di situ, ya, gajinya masuk, dan saya rasa ketika dia menitipkan di situ, dia nggak menikmati bunganya juga, malah yang ada dipotong, betul. Berapa lama gajinya Bapak Ibu singgah di rekening? Ada yang bilang, bentar. Ya. Baru masuk hari ini paling gembiranya tuh cuma 10 menit. Alhamdulillah. 1 jam kemudian selesai. Dia sudah kemana-mana. Ya? Baik. Seperti itu, izin singkat saja ya. Wallahu a'lam. Kalau saya dapat untung fair, saya beli modalnya cuma 10.000. Ya kan? Saya jual 100.000. Ya kan? Misalnya. Contoh. Ini contoh. Boleh. Ini satu kasus jual beli online. Ini baru terjadi sekitar setahun lalu. Dia beli barang. Oke. Harganya 400.000. Oke. Ada mereknya di situ. Dijual beli online dari marketplace yang sangat terkenal di dunia jual beli alam gaib. Ini kan mazhab Syafi'i itu menamakan jual beli, kalau kita mendekatkan definisinya al-bai' bil ghaib ala sifat. Jual beli yang gaib, nggak ketemu penjual dan pembeli. Sebut saja jual beli alam gaib. Jual beli online.
Itu terkenal. Dia beli 400.000. Ternyata itu mereknya ini agak sobek sedikit. Penasaranlah dia buka itu. Ternyata ada merek di atas merek. Loh kok mereknya beda? Ternyata merek yang dibeli ditutupi di atasnya. Dia cari lagi di internet, ternyata merek itu harga di internet cuma 10.000. Kecewalah dia. Nah ini termasuk di antara untung dengan cara zalim. Kalau memang antum pengen sudah produksi sendiri, nggak boleh kita malah beli label di atas label, itu nggak boleh. Itu nggak boleh karena Islam itu mengakui namanya hak kepemilikan. Al-milkut tamlik itu diakui dalam Islam. Kita nggak boleh kemudian melanggar hak milik orang lain. Akhirnya jadi viral saat ini. Ditanyalah hukumnya seperti apa? Ya hak milik dalam Islam diakui. Makanya dikeluarkan fatwa oleh Nahdlatul Ulama di antara yang membolehkan wakaf haki. Hak intelektualitas itu boleh diwakafkan karena itu hak milik. Sama seperti merek itu hak milik orang lain, nggak boleh makanya boleh dapat untung, boleh, tapi nggak boleh menzalimi. Itu. Nanti kita bahas khusus tentang batasan untung dalam Islam. Baik Pak Haji, satu terakhir, karena beliau sudah angkat tangan dari tadi. Waalaikumsalam. Pernah diceritakan ada orang yang berusaha jadi orang yang punya amalnya tapi tidak Baik. setelah kita tahu itu sebelumnya kita mungkin banyak Baik. tapi kita untuk bagaimana caranya supaya Baik. kalau orang yang Baik. Baik. Karena kita takut bangkrut, akhirnya kita ingin menyelesaikan semua permasalahan perkara yang terkait dengan muamalah. Tapi ternyata orangnya sudah nggak tahu kemana. Orangnya sudah menghilang. Apa yang dilakukan? Maka saat itu ada satu athar dari Ibnu Mas'ud. Beliau jual beli budak. Sudah bayar, budaknya dikasih, beliau ambil uang keluar, penjualnya menghilang. Itu 2 tahun beliau tunggu. Jangan sampai harga ini nanti ditagihnya di akhirat. Walaupun itu bukan dengan kezaliman, karena dia menghilang. Bukan Ibnu Mas'ud yang menghilang, tapi yang mau dibayar ini dia yang hilang. Berarti ini kan sebenarnya tidak ada posisi menzalimi. Karena yang menghilang justru yang sama kayak saya misalnya beli mobil. Sudah sepakat. Mobilnya dikasih, pas mau bayar, kemana ini orangnya? Menghilang. Bagi sebagian orang, alhamdulillah. Tapi bagi Abdurrahman Ibnu Mas'ud, walaupun posisinya dia nggak menzalimi, ditunggu 2 tahun. 2 tahun dia nggak muncul, dia sedekahin itu harga. Ini kepada dia ya Allah pahalanya. Kalau dia muncul lagi, saya akan kasih tahu harga sudah saya sedekahin. Kalau kamu nggak mau pahalanya, ini harganya tetap saya bayar. Itu pahala sedekah itu biarkan itu untukmu. Begitu. Atau zaman Muawiyah,
pernah terjadi kezaliman. Tentara, askar, dia ini ngambil ghanimah sebelum dibagi. Ya. Bertahun-tahun dia tuh pengen tobat. Maka dia ketemu sama Amir Jis, panglima perang yang dia ikut saat itu. Saya ingin tobat. Saya dulu menggelapkan harta ghanimah. Apa kata panglima perangnya? Mohon maaf, saya nggak terima. Kenapa? Antum bisa bayangkan saya harus cari itu ribuan tentara satu-satu, dan saya harus kemudian enggak, saya nggak terima. Tuh, lihat bagaimana amanahnya mereka. Mungkin zaman sekarang kita nggak tahu sih di mana. Betulan memang lagi kagak punya duit. Mafifulus mamfus. Udah akhirnya ini orang yang mau tobat dia stres. Lah terus ini uangnya gimana? Akhirnya disarankan ketemu Imam Al-Bishr, minta pandangan beliau. Waktu ketemu maka beliau ngasih saran, itu uang kamu sedekahin saja. Niatin, ya Allah saya niatkan ini kepada orang-orang yang ikut perang saat itu. Allah Maha mengetahui siapa namanya, orangnya siapa, mudah-mudahan pahalanya sampai. Maka Bapak jika dalam kondisi seperti ini maka sedekahlah. Sedekahlah atas nama dia. Wallahu a'lam. Terakhir,